Shalom, selamat Sabat kepada seluruh family dimanapun Anda berada. Hari ini aku mau share sebuah hal yang sederhana, tapi aku berdoa dan berharap semoga firman ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Be Fruitful in Difficult Time. Untuk berbuah melewati atau di masa yang sulit atau sukar sekalipun. Aku ingin membagikan cerita mengenai sebuah pohon yang mungkin kita bisa tebak kira-kira pohon apa ini. Ada Ica bilang di sini pohon ara, tapi ini merupakan gambar sebenarnya dari pohon kurma. Ya, pohon kurma. Jadi pohon kurma ini ternyata merupakan pohon yang cukup menarik. Dan saya akan membagikan cerita mengenai pohon kurma kepada kita semua pada saat ini. Bahwa faktanya pohon kurma itu adalah pohon yang lazim atau malah bertumbuh paling baik di lingkungan di daerah Timur Tengah, di mana cuaca di sana kita tahu lebih kering, lebih panas, bahkan terkadang ekstrim. Tetapi pohon kurma adalah ternyata pohon yang mampu bertumbuh dan bahkan berbuah di dalam situasi yang seperti demikian, gitu ya. Makanya pohon kurma itu juga dijuluki pohon yang kuat. Kenapa pohon yang kuat? Karena pohon kurma ternyata mampu untuk hidup dan bertahan di tanah yang kering, di cuaca suhu yang panas, bahkan karena berada di daerah Timur Tengah yang juga seringkali dipenuhi oleh padang pasir, pohon kurma juga sering dilanda atau ditiup oleh namanya badai pasir gitu ya. Namun melewati situasi atau suasana yang ekstrim sekalipun, pohon ini tetap bisa kuat, bertumbuh, dan bahkan tetap berbuah. Yang menarik adalah kepada rahasianya gitu. Kenapa pohon kurma mampu untuk bertumbuh dan berbuah di dalam situasi yang sulit, situasi yang sukar, situasi yang ekstrim. Karena ada sebuah teknik yang menarik yang ternyata saya pelajari, bagaimana cara petani di sana dalam menanam pohon kurma. Ketika mereka meletakkan bibit pohon kurma di dalam tanah, ada satu teknik yang dilakukan oleh para petani, yaitu ketika bibit itu sudah ditaruh di dalam tanah, maka petani itu meletakkan batu, saudara-saudara. Meletakkan batu, dan batu tersebut diletakkan menutupi bibit, menutupi tanah tempat di mana bibit itu sudah ditanam. Sehingga apa yang terjadi? Ketika bibit ini sudah mulai bertumbuh, dan dia sudah mulai mau coba bertumbuh ke atas, dengan adanya batu itu menghalangi, bibit itu nggak bisa keluar, saudara. Jadi bibit itu nggak bisa bertumbuh bertumbuh ke atas karena terhalang oleh batu. Jadi satu-satunya arah di mana bibit kurma tersebut bisa bertumbuh adalah ke bawah. Biarpun mungkin di dalam prosesnya dia coba lagi dorong ke atas, belum bisa. Dia terpaksa tetap masih harus tumbuh ke bawah. Tumbuh ke bawah sehingga akar-akarnya semakin dalam, semakin kuat. Dikatakan bahwa akar pohon kurma itu bisa bertumbuh sampai puluhan meter, bahkan bisa ratusan meter ke dalam tanah, mencari sumber air. Sehingga ketika akhirnya akar itu sudah kuat, barulah pohon kurma ini bisa mendorong, bahkan menghancurkan batu yang awalnya menghalangi pertumbuhannya tersebut. Dan akhirnya batu itu tersingkirkan, batu itu bahkan dihancurkan, dan akhirnya barulah pohon kurma tersebut berdiri semakin tinggi, bertunas, dan berbuah. Saya pertama kali mendengar cerita mengenai pohon kurma ini mungkin bulan lalu ketika lagi devotion di rumah waktu itu sama Livia, sama istri dan anak semua. Dan saya cukup amazed dan baru tahu gitu loh cerita mengenai pohon kurma ini. Dan banyak banget perenungan pribadi inti yang saya dapatkan, dan kali ini saya mencoba men-share 4 poin yang bisa kita petik dari cerita mengenai pohon kurma. Yang pertama kita belajar dari cerita pohon kurma adalah bahwa background atau latar belakang di mana kita tumbuh tidak menentukan atau tidak menjamin masa depan kita. Sama seperti pohon kurma yang diletakkan mungkin di dalam situasi, ditanam di dalam situasi yang nggak nyaman.
Ya, dia nggak ditanam di tanah yang subur, dia nggak tanam di wilayah yang cuacanya baik, yang cuacanya nyaman. Dia ditanam di situasi yang ekstrim, di situasi yang kering. Tetapi pohon kurma membuktikan bahwa dia tetap bisa bertumbuh kuat, tetap bisa menghasilkan buah, melewati, terlepas dari dia bertumbuh di dalam tanah atau situasi yang demikian. Pelajaran pertama yang bisa kita petik adalah bahwa background kita, masa lalu kita, latar belakang kita tidak menentukan atau tidak menjamin masa depan kita. Kita mungkin masing-masing bertumbuh atau lahir dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin sebagian kita ada yang lahir dan bertumbuh di keluarga yang mungkin mengalami struggle atau kekurangan di dalam finansial. Beberapa dari kita mungkin memiliki pengalaman bertumbuh di keluarga yang broken home, di mana kita melihat mungkin orang tua kita berpisah, berantem, kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin sebagian kita tumbuh, lahir di lingkungan yang memaksa kita, yang seolah-olah tuh memaksa kita untuk memang kita tuh nggak bisa jadi orang yang benar, nggak bisa menjadi orang yang baik, nggak bisa menjadi orang yang kudus. Tetapi sama seperti pohon kurma, Tuhan mau ajarkan kita, dimanapun kita bertumbuh, apapun latar belakang kita masih mungkin, kita bisa bertumbuh dan berbuah. Walaupun kita tumbuh di lingkungan, kita berasal dari lingkungan yang mungkin kurang secara finansial, tidak berarti kita tidak bisa bertumbuh menjadi seseorang yang sukses dan kaya raya. Apabila kita bertumbuh dari keluarga yang broken home, tidak berarti kita akan memiliki rumah tangga yang hancur nantinya. Kita masih mungkin untuk memiliki rumah tangga yang harmonis, surga kecil di bumi ini. Apapun background kita, tidak menjamin masa depan kita. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 1 ayat 5, bahwa apa? Setiap benih kehidupan yang ada di bumi ini, setiap dari kita, saya dan saudara, ada, lahir, hidup di bumi ini, bukan karena satu kecelakaan. Apakah kita mengamini hal tersebut? Bahwa setiap kehidupan di bumi ini, itu hanyalah karena Tuhan yang tanam, Tuhan yang izinkan, Tuhan yang bentuk, dan Tuhan yang sudah rencanakan. Dan saudara, merupakan sebuah janji dan pemahaman yang indah apabila kita membaca firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan, rencana Tuhan kepada masing-masing kita itu enggak pernah rencana apa yang membawakan kecelakaan, tetapi selalu rencana yang membawakan apa hari depan yang penuh pengharapan. Dalam artian, ketika Tuhan sedang merancang kehidupan saya, mulai di kandungan mama saya, bahkan sebelum itu, ketika Tuhan merencanakan kehidupan kita masing-masing, ketika Tuhan hendak menanam bibit kehidupan kita di bumi ini, yang ada di hati Tuhan, yang ada di benak Tuhan adalah rencana yang apa? Indah. Jadi yang menentukan apakah benih itu bisa bertumbuh, apa enggak, apakah benih itu bisa bertumbuh menjadi pohon yang kuat dan berbuah apa enggak, bukan kepada background atau di mana benih itu tumbuh. Tetapi yang menjadi poin penting adalah siapa yang menanam dan siapa yang merawat benih tersebut. Yang mengawasi pertumbuhan benih tersebut sampai akhirnya dia mampu bertumbuh kuat dan berbuah. Dan kita pelajari di sini, Tuhanlah yang menanam dan Tuhan yang pelihara. Terlepas dari apapun situasi kita, apabila kita mau ikutin jalannya Tuhan, kita mau ikuti kehendak Tuhan dan biarkan Tuhan yang merawat kehidupan kita pasti bisa memiliki masa depan yang baik. Kita pasti bisa bertumbuh dengan kuat. Kita pasti bisa menghasilkan buah. Kita pasti bisa berhasil. Walaupun kita berasal dari latar belakang yang mungkin secara mata manusia normal, wajar, apabila masa depan kita juga ikut hancur oleh karena latar belakang kita. Ada seorang tokoh yang mungkin saya mau share dari kita mungkin sudah banyak yang kenal, yaitu Dr. Ben Carson, merupakan seseorang yang luar biasa dan saya secara pribadi kagumi. Ya, Dr. Ben Carson ini memiliki profesi sebagai dokter ahli bedah saraf. Prestasinya luar biasa sekali dan kita tahu bahkan di usia yang 33 tahun, wah gila itu masih muda banget, dia sudah mendapatkan kepercayaan untuk menjadi direktur pemimpin dari neurosurgeon di Rumah Sakit John Hopkins di US gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Yang menarik adalah bahwa seorang Ben Carson juga lahir atau tumbuh
dengan latar belakang keluarga atau situasi yang nggak menyenangkan juga, saudara. Ya, dia lahir di keluarga yang orang tuanya tuh berpisah gitu ya. Setelah sekian lama menikah, ternyata baru tahulah mamanya bahwa mamanya tuh bukan istri pertama papanya. Jadi sebenarnya papanya tuh masih punya keluarga yang lain, sehingga akhirnya mereka divorce dan berpisah. Jadi Ben Carson lahir dan tumbuh juga di keluarga yang broken home. Bahkan dia lahir juga, dia bertumbuh di dalam kekurangan finansial, dia juga memiliki keterbelakangan, maksudnya kesulitan di dalam belajar, di dalam mencari ilmu. Tetapi perjalanan hidupnya dan result dari pertumbuhan di dalam kehidupannya kita bisa lihat sekarang. Dia menjadi orang yang berhasil, mapan, sukses secara finansial. Bahkan walaupun dia bertumbuh dari keluarga yang broken home sekalipun, dia memiliki keluarga yang harmonis saat ini. Dia menikah dan pernikahannya sudah cukup lama, sudah menikah dengan istrinya dari tahun 75. Ya, jadi sudah cukup lama gitu. Dan kehidupan dia membuktikan sekali lagi kepada kita sama seperti pohon kurma. Walaupun kita mungkin bertumbuh, tertanam di dalam situasi atau lingkungan yang sulit, tetapi itu tidak akan menjamin masa depan kita. Kita juga belajar dari Yesus. Salah satu murid Yesus ketika pertama kali dipanggil, yaitu Nathanael, pernah berkata di dalam Yohanes 1 ayat 46. Apa pertanyaan Nathanael? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Apa yang menjadi isu dalam pertanyaan Nathanael? Nathanael mempermasalahkan latar belakang di mana Yesus itu tumbuh dan besar. Di dalam benaknya, dan memang mungkin menjadi stigma atau paradigma dari semua orang, ya kalau kamu bertumbuh miskin ya paling wajar ya kamu pasti akan berakhir miskin. Kalau kamu orang susah, pasti kamu susah lah untuk berhasil. Kalau kamu dari keluarga broken home, pasti juga nanti rumah tangga kamu biasanya mess up. Ini stigma. Ini paradigma yang memang mengakar dan mungkin seringkali juga menghantui kita, yang membuat akhirnya kita nggak confidence, membuat kita merasa, aduh, karena aku tumbuh di dalam situasi yang demikian, kayaknya sulit deh untuk mengcounter situasi tersebut. Tetapi kita tahu, mari kita jawab pertanyaan Nathanael. Mungkinkah ada seseorang atau sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yesus membuktikan bahwa dia bukan hanya sesuatu yang baik, bukan hanya seorang yang baik, tetapi yang terbaik yang pernah ada. Amin. Yesus adalah yang terbaik yang pernah ada. Walaupun dia bertumbuh di Nazaret dari Galilea, lingkungan yang orang Yahudi anggap itu majority orang kafir menurut orang Yahudi. Tapi Yesus buktikan, dia mampu untuk hidup dan bertumbuh menjadi seorang yang baik, bahkan yang terbaik yang pernah ada. Dan ini menjadi harapan buat kita semua, saudara-saudara. Apabila sekarang kita merasa terikat oleh masa lalu kita merasa terikat oleh latar belakang kita, katakan di dalam hati, bahkan keluarkan itu lantang-lantang, saudara. Bicara sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau yang tanam kehidupan aku. Engkau yang bentuk aku mulai dari rahim ibuku. Dan aku percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang besar. Aku percaya Tuhan ketika Engkau menanam sebuah bibit, Engkau tanam bibit itu untuk tumbuh, bertumbuh, dan berbuah. Engkau nggak pernah mau tanam bibit itu untuk mati Tuhan. Tapi Engkau selalu mau tanam bibit, Engkau mau tanam kehidupanku untuk bertumbuh dan berbuah. Dan itu yang bisa kita pelajari pertama dari cerita pohon kurma. Bahwa terlepas dari apapun latar belakang di mana kita tumbuh, walaupun situasinya mungkin memang tidak menguntungkan, tapi apabila kita mau berserah, bersandar pada rencana Tuhan, seperti Yeremia 17 ayat 7 ayat sampai 8 katakan bahwa apabila kita mau mengandalkan Tuhan, kita akan diberkati, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang paling penting di sini tidak pernah takut datangnya panas terik, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Poin kedua yang bisa kita pelajari dari cerita pohon kurma adalah bahwa semakin besar batunya yang menutupi bibit tersebut, maka untuk bisa menggulingkannya harus makin dalam bibit tersebut tumbuh ke bawah. The bigger the stone, the deeper it must grow. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Coba kita bayangkan, ya. Ketika
bibit tersebut sedang ditutup oleh sebuah batu, dan sehingga bibit itu terpaksa untuk bertumbuh ke bawah, secara yang bersamaan tuh sebenarnya bibit itu juga sambil mencoba terus sebenarnya untuk bertumbuh ke atas. Namun karena memang kondisinya aja yang belum kuat, jadi ya belum bisa dorong batunya, belum bisa hancurin batunya. Dia terus bertumbuh ke bawah sambil mencoba mendorong ke atas, sampai akhirnya batu itu terangkat atau batu itu bisa hancur. Nah, seberapa dalam bibit itu tumbuh ke bawah, ya tergantung seberapa batunya yang ditaruh. Kalau mungkin yang ditaruh sama petani batu sekecil ini, kerikil, mungkin dia baru tumbuh 5 cm, udah cukup kuat, itu batu udah bisa didorong. Tetapi bayangkan kalau misalkan batu yang ditaruh sebesar mimbar ini, saudara. Besar dan berat. Tentu untuk bisa dorong batu sebesar ini, akarnya harus lebih kuat lagi. Kalau mau akarnya lebih kuat, berarti dia harus bertumbuh apa? Jauh dan jauh lebih dalam lagi. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Apabila di dalam hidup ini kita mau bisa mendorong atau menghancurkan perkara-perkara yang besar, kuncinya satu, kita harus bertumbuh apa? Lebih dalam. Lebih dalam, lebih bersekutu dengan Tuhan. Itu melalui apa? Melalui hubungan. Melalui apa? Doa, personal relationship sama Tuhan. Dengan kata lain, apabila kita putar sedikit, seberapa mampunya kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan, menang di atas pergumulan, itu sangat ditentukan oleh seberapa dalam kita bertumbuh. Amin. Kalau misalnya kita rasa selama ini kayaknya kita cemen banget gitu sebagai anak Tuhan. Ada masalah dikit putus asa, ada masalah dikit langsung gak suka cita. Ada problem dikit damai sejahtera hilang. Kayaknya kita gak bisa gitu. Ketika dihadapin sama batu, rasanya tuh selalu mau give up. Rasanya tuh selalu lemah. Mungkin permasalahannya saudara-saudara yang terjadi dalam kehidupan kita adalah karena kita kurang bertumbuh apa? Jauh ke dalam. Fondasi kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan nggak cukup kuat. Sehingga kita nggak mampu atau tidak sanggup untuk mendorong batu. Bahkan mungkin batu yang kecil sekalipun yang menghalangi pertumbuhan kita ke atas. Kita belajar bahwa mengapa Yesus berhasil di dalam pelayanannya di bumi ini. Menghadapi banyak tantangan sekali yang berat. Itu karena apa? Setiap hari dikatakan di Markus 1 ayat 35. Bahwa pagi-pagi benar. Nah, ini juga menjadi pukulan buat saya secara pribadi. Ya, seringkali kita terlalu sibuk, ya, kita terlalu sibuk untuk mengurusi hal-hal yang di atas, tapi lupa berlutut ke bawah. Kita lupa betul-betul memiliki personal devotion sama Tuhan. Tapi Yesus melalui teladannya mengajarkan kepada kita bahwa alasan mengapa dia bisa kuat menghadapi harinya, tantangannya setiap harinya, karena dia selalu mulai harinya dengan doa, dengan penyerahan. Bahkan kita pelajari di hari terakhir, di mana challenge terbesar, tantangan terbesar yang akan Yesus hadapi, yaitu ketika ia harus ditangkap, dia harus diserahkan, dan dia harus mati di kayu salib. Perjalanan yang panjang itu dimulai dengan apa? Doa di Taman Getsemani. Betul, saudara? Dia betul-betul bergumul sama Tuhan. Yesus menyempatkan waktu untuk spend waktu sama Bapaknya di surga, bergumul, berdoa dengan sungguh-sungguh untuk meminta kekuatan. Begitu sungguh-sungguh bergumul sampai itu dengan Bapaknya sampai apa? Berkeringat darah. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengikuti apa? Mengikuti teladan Yesus? Untuk selalu berusaha bertumbuh lebih dalam dan lebih dalam lagi. Supaya akar kita lebih kuat. Sehingga kita dimampukan untuk bisa apa? Mendorong batu yang lebih besar, bahkan menghancurkan batu yang besar sekalipun. Mungkin mendengar hal ini kita bisa bilang, aduh, enggak kok, gitu ya. Enggak kok, saya ini orangnya rajin berdoa kok. Sehari saya bisa berdoa 5-6 kali, bahkan 7 kali. Tapi kalau udah hadapin permasalahan tuh beda soal. Doa tuh nggak selalu fix. Doa tuh nggak selalu menyelesaikan segala permasalahan. Jadi ya doa. Tetapi kalau dihadapin masalahnya beda lagi. Mungkin apabila kita merasa demikian, kita sudah rajin berdoa. Kita sudah merasa dekat sama Tuhan. Tapi kita ternyata masih selalu kalah menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Jawabannya adalah mungkin kita salah berdoa. Saudara-saudara family. Kita mau belajar sesuatu dari doa Yesus.
Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, sebelum dia hendak menghadapi tantangan yang besar, pergumulan atau perjuangan yang terakhir, Yesus berdoa dengan kesadaran bahwa dia akan menghadapi sebuah tantangan yang besar ke depan. Betul, Yesus berdoa sekiranya mungkin. Biarlah dibiarkan masalah itu lalu, cawan itu lalu daripadanya. Tetapi kalimat yang penting di sana apa? Kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Dalam artian ketika Yesus berdoa di dalam conscious, dalam kesadaran bahwa dia mungkin dan dia akan menghadapi masalah. Dia berharap kalau bisa dilalui dari masalah tersebut. Tetapi apabila tidak, dia berdoa untuk minta kekuatan supaya dia bisa get through. Dan sehingga Yesus bisa get through. Seringkali terkadang doa kita berbeda. Kita seringkali doanya justru apa? Minta dijauhkan dari masalah, bener nggak? Aduh Tuhan, amit-amit deh, jangan biarin aku hadapin A. Tuhan, aku nggak mau susah. Tuhan, aku nggak mau ngalamin A, B, C. Aku tolak ini, aku tolak itu. Doanya sering saudara, tapi kita doa dengan ekspektasi yang salah. Kita doanya berharap bahwa, aduh Tuhan jauhin deh dari semua masalah. Buat jalanku mulus, buat jalanku tuh nyaman, buat jalanku enak. Sehingga karena kita doanya demikian, kita tidak minta justru kesiapan, kekuatan untuk hadapi masalah. Ketika masalah itu datang, akhirnya kita shock. Kita kaget. Kenapa? Karena nggak sesuai ekspektasi kita. Tetapi apabila kita sadar selama kita hidup di bumi, sama seperti yang aku share mungkin di bulan lalu, bicara mengenai ekspektasi dan harapan. Kita nggak bisa berharap untuk hidup kita selalu nyaman dan indah di bumi ini. Karena kita hidup di dalam situasi yang berdosa. Nanti ketika Yesus datang, itu sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa hidup kita akan apa? Dijauhi, tidak ada lagi air mata dan kesakitan. Tapi hidup di bumi ini, saudara, kita harus berdoa dengan kesadaran bahwa bahkan mungkin setelah kita mengucapkan kata amin, bisa jadi masalah datang, saudara, right dulu. Untuk itu doa kita seharusnya adalah apa? Meminta Tuhan kesiapan, bergumul sama Tuhan, minta Tuhan kekuatan untuk dimampukan, disiapkan. Walaupun masalah itu datang, kita mampu untuk menggulingkan batu permasalahan tersebut. The bigger the stone, the deeper it must grow. Poin ketiga yang aku mau share kepada kita semua adalah bahwa apa? Terkadang Tuhan mengizinkan kesulitan, permasalahan datang menimpa kehidupan kita, sama seperti petani yang mengizinkan meletakkan batu tersebut untuk menghalangi ya seolah-olah ya menimpa pertumbuhan bibit tersebut. Itu semata-mata tujuannya adalah untuk membuat supaya kita lebih kuat. Supaya kita lebih kuat. Ketika petani menutup bibit pohon kurma dengan batu, tidak ada sedikit pun di dalam benaknya supaya bibit itu mati. Ketika petani meletakkan batu untuk menutupi bibit pohon kurma tersebut, tujuannya hanya satu. Supaya bibit itu bisa bertumbuh semakin kuat dan apa? Semakin kuat lagi. Saya kebetulan lagi lumayan lah mendalami bodybuilding ya, karena memang lagi pengen juga gini punya badan yang fit, punya badan yang berotot. Bicara mengenai kekuatan dan permasalahan, kita bisa pelajarin banget dari yang namanya bodybuilding, dari membangun otot. Tahukah saudara bahwa otot kita bisa menjadi lebih kuat hanya apabila dia dihadapi oleh permasalahan. Otot itu baru bisa bertumbuh semakin kuat kalau dia dikasih beban yang membuat otot itu tuh bahkan sampai selnya robek dikatakan. Jadi kenapa otot itu bisa kuat? Karena dia angkat beban, dia terluka, dia robek, dan di recover menjadi lebih kuat lagi. Kalau misalnya kita mau angkat beban, misalkan kayak saya main chest press gitu ya, cuma 5 kilo, 10 kilo, itu udah kayak bernapas doang, saudara. Nggak kerasa apa-apa. Dan kalau udah nggak kerasa apa-apa, itu otot udah nggak akan jadi kuat. Udah nggak ada efeknya. Tapi ketika dia dihadapi oleh beban yang berat, barulah dia terstimulan untuk bisa menjadi lebih kuat, supaya bisa lebih kuat menopang. Dan daya tahan otot itu naik, saudara. Kita mungkin start dari apa? Kita mungkin start dari cuma 5 kilo, 10 kilo, udah sakit. Tapi nanti ketika kita exercise terus-menerus,
10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, daya tahan kekuatan otot kita apa? Semakin naik. Ketika sama seperti kita membangun otot, permasalahan ada, pergumulan ada, Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Itu semata-mata untuk membuat kita supaya apa? Lebih kuat, bukan untuk menghancurkan. Firman Tuhan berkata di Yeremia 18 ayat 6 bahwa apa? Tuhan mau mengumpamakan umatnya, anak-anaknya, sama seperti apa? Periuk, sebuah periuk tanah liat. Untuk bisa menghasilkan bejana yang kuat, setelah tanah liat itu dibentuk, maka ada proses apa? Pembakaran. Tapi pada saat tanah liat itu dibakar, tujuannya itu bukan untuk apa? Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membinasakan, tapi supaya hasil akhirnya itu menjadi tanah liat yang kuat, yang enggak lembek, yang solid, yang akhirnya bisa apa? Berguna menjadi wadah bagi keperluan banyak orang. Dan Tuhan sekali lagi mengizinkan anak-anaknya untuk menghadapi pergumulan dan permasalahan, bukan untuk apa? Menghancurkan, apalagi membinasakan. Tetapi permasalahan diizinkan untuk supaya kita bisa lebih kuat. Itulah mengapa di 1 Korintus 10:13 Tuhan katakan apa? Pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa. Kenapa yang biasa? Karena Tuhan gak akan pernah mengizinkan kita menghadapi pergumulan yang gak sanggup kita untuk tanggung. Dalam artian Tuhan gak akan pernah izinkan kita mengalami permasalahan yang akan membunuh atau menghancurkan kita. Setiap permasalahan dan tantangan yang diizinkan hadir di dalam kehidupan kita, Tuhan memiliki keyakinan bahwa anak-anaknya pasti sanggup dan pasti mampu melalui pergumulan tersebut. Dan kita pasti sanggup dan kita mampu. Kenapa? Karena pergumulan ada untuk melatih kita supaya lebih kuat. Coba kita bayangkan, saudara, apa yang terjadi apabila pohon kurma itu bertumbuh tanpa ditaruh batu dulu di atasnya. Berarti nggak ada halangan ya, jalannya mulus-mulus aja. Pohon kurma itu nggak dipaksa cuma harus tumbuh ke bawah, nggak, dia udah bisa tumbuh ke atas. Bisakah kita tebak kira-kira apa yang terjadi kepada pohon kurma tersebut? Mungkin dia bertumbuh dan terlihat besar. Terlihat, wah, tumbuh ya, baik-baik saja, bahkan mungkin sempat berbuah. Tetapi karena akarnya nggak kuat, belum bertumbuh terlalu jauh ke bawah, menghadapi situasi yang ekstrim, tantangan ke depannya, guru badai pasir dan lain-lain, cuaca yang ekstrim, belum tentu pohon itu bisa apa? Berdiri dan kokoh dan kuat. Bisa saja pohon itu akhirnya langsung tumbang dan mati. Saya mau highlight sebuah ayat yang di Yeremia 17 ayat 8 tadi sudah kita baca. Di sini Tuhan berkata bahwa apa? Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan seperti pohon yang berbuah. Tapi saya mau highlight kalimat yang terakhir. Di sini Tuhan katakan apa? Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang Tuhan harapkan dari kita sebagai anak-anaknya, bukan menjadi one hit wonder ibaratnya. Yang hanya sekali berbuah, habis itu mati. Bukan itu pertumbuhan yang Tuhan harapin dari anak-anaknya. Yang Tuhan harapin adalah kita bisa menjadi pohon yang gak pernah apa? Berhenti menghasilkan buah. Supaya pohon gak berhenti menghasilkan buah, berarti pohon itu harus tetap apa? Hidup untuk waktu yang lama. Nah, kalau pohon kurma di dalam cerita perumpamaan ini, dia tumbuh tanpa ditutupi batu terlebih dahulu, mungkin aja pohon kurma itu bisa bertumbuh dan berbuah. Tetapi pasti ketika dihadapi oleh tantangan yang besar, pohon kurma itu belum siap. Pohon kurma itu belum cukup kuat. Mungkin dia berbuah sekali, bahkan dia belum sempat berbuah. Akhirnya pohon itu akan tumbang dan hancur. Saudara, terkadang bertumbuh terlalu cepat ke atas juga itu nggak bagus ternyata. Ya. Bertumbuh terlalu cepat ke atas itu nggak bagus. Kalau di dalam dunia tech startup mungkin masih hype juga sampai saat ini. Salah satu hal yang saya pelajari diceritakan alasan mengapa mungkin banyak company yang juga akhirnya failed atau tutup. Salah satu alasannya ternyata karena dia scaling up terlalu cepat. Itu salah satu alasannya ternyata, dan itu cukup menarik menurut saya.
Ketika company ini mungkin mendapatkan injection, mereka belum berdiri lama, lalu mereka dapat injection dana, uang yang lumayan signifikan, kan langsung mendadak grow tuh. Ya kan? Timnya jadi banyak, wah ekspansi yang luar biasa lah, mereka scaling up. Tetapi ternyata karena fondasi nggak cukup kuat, dan terlalu cepat bertumbuh ke atas, terlalu cepat scaling up, akhirnya apa? Roboh juga. Akhirnya mati juga pohonnya. Jadi apa yang mau saya sharing juga dari poin ini, terkadang memang kita harus percaya sama waktunya Tuhan. Mungkin sekarang kita ngerasa kayaknya pertumbuhan kita tuh progresnya lambat gitu. Pengennya sih instan gitu kan, kita kan apa-apa gitu, pengennya instan, kalau bisa cepat, bikin bisnis maunya langsung rame, bikin bisnis maunya langsung berhasil. Tetapi terkadang situasi yang terlihat stagnan, saudara, itu diizinkan terjadi supaya mungkin Tuhan mau kita fokus sama hal yang ada di depan kita terlebih dahulu. Tuhan mau kita prepare dulu, menguatkan fondasi-fondasi kita, sebelum akhirnya kita akan menjadi kuat dengan sendirinya, dan akhirnya bisa bertumbuh dan berbuah. Bukan hanya untuk sekali panen, saudara, tetapi cukup kuat untuk terus bertahan menghadapi segala apa? Segala tantangan, segala pergumulan, dan sehingga kita tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Dan ini nyambung kepada poin kita yang terakhir, bahwa apa? Untuk itu yang bisa kita lakukan adalah sama seperti pohon kurma, kita harus tetap bertumbuh walaupun kita belum bisa melihat buahnya pada saat ini. Coba mungkin bayangkan diri kita sedang melakukan perjalanan di padang pasir ya. Kita mungkin jalan melewati kebun pohon kurma yang lagi baru ditanam, ya. Berarti kan yang kita lihat kalau misalnya pohon kurma itu belum bertumbuh, pemandangannya semua sama ya. Tanah ketutup batu. Iya nggak sih? Tanah ketutup batu. Mungkin kita tiap hari datang ke kebun tersebut mungkin selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Pemandangan yang kita lihat apa? Batu lagi, batu lagi. Ya nggak sih? Kayak seolah-olah, halo, hidup gak sih kamu? Kok kayaknya stagnan gitu? Kok kayaknya apa? Nggak ada hasil. Tetapi apabila mungkin kita bedah tanahnya, di situ kita akan baru miss. Memang hasilnya belum terlihat. Tetapi bukan berarti apa? Tidak bertumbuh. Apabila kita belum menghasilkan, apabila kita belum berbuah, tidak berarti kita belum bertumbuh. Dan itu menjadi poin dan pengharapan buat kita semua. Apabila kita melihat kehidupan kita sekarang belum berbuah, jangan berkecil hati. Walaupun orang belum bisa melihat, sama seperti kita lihat, aduh cuma ketutup batu, mana tunasnya? Tidak berarti kita tidak bertumbuh. Dan berarti apabila kita merasa diri kita sekarang belum berbuah, yang satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah jangan berhenti bertumbuh. Terkadang kita karena lama melihat hasil, akhirnya memutuskan untuk berhenti bertumbuh. Kita memutuskan untuk give up, kita nggak mau bersabar, kita nggak mau lebih setia di dalam situasi ini, tetap melakukan yang terbaik secara konsisten, sehingga akhirnya ya udah, karena berhenti bertumbuh ya memang nggak akan pernah berbuah lagi. Tetapi yang bisa kita pelajari dari pohon kurma adalah apabila kita belum melihat buahnya, apabila pertumbuhannya bahkan belum bisa dilihat oleh mata orang lain, yang bisa satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah jangan pernah berhenti bertumbuh. Ada satu scene ya, satu cerita yang menarik dari film Karate Kid. Jadi nggak tahu ya ada yang udah pernah nonton, kalau misalnya belum mungkin saya mau coba ceritakan. Jadi ceritanya anak kecil ini dia tuh dibully sama teman-temannya karena pindah sekolah ya, dari orang Amerika pindah ke China, terus dibully sama teman-temannya. Akhirnya dia datang sama guru kungfu yang dimainkan oleh Jackie Chan, dan Jackie Chan sepakat untuk ngajarin anak ini kungfu gitu ya, supaya bisa ikut turnamen bela diri gitu. Jadi anak ini tuh datang dengan semangat banget, aduh aku mau belajar bela diri, aku mau belajar kungfu. Tapi yang menarik, hanya satu ilmu yang diajarin sama Jackie Chan, dan ini dilakuin sampai berulang-ulang untuk waktu yang lama. Yaitu Jackie Chan suruh anak ini untuk buka jaket, ya, disuruh buka jaket,
taruh ke lantai, lalu anak ini disuruh pungut jaketnya, lalu digantungkan ke lemari, gantungan jaket, disuruh ambil lagi, disuruh pakai lagi jaketnya, lalu disuruh lepas lagi, taruh lagi ke lantai, dan itu diminta dilakukan untuk ulang-ulang nggak berhenti. Sampai akhirnya anak ini kesel gitu ya. Aku tuh datang kan pengen belajar kungfu, aku kan pengen jadi ahli kungfu. Kok bukannya diajarin ilmu bela diri, malah diajarin pasang jaket, buka jaket, taruh jaket, ulang-ulang gitu loh. Di mana ilmunya? Tapi ada satu scene yang menarik, mendadak anak itu amazed sendiri sama dirinya. Dia berpikir selama ini tuh dia lagi melakukan hal yang sia-sia gitu. Hal-hal kecil, hal-hal yang remeh. Yang seolah-olah kok kayak udah berapa lama latihan gini-gini aja nggak ada progres ya. Mau bisa jago berantem, mau bisa terlihat menghasilkan sesuatu. Tetapi di sini kita bisa belajar. Ada sesuatu hal yang mau Tuhan ingatkan sama kita. Yaitu ayat di dalam Lukas 16 ayat 10 yang berkata apa? Barang siapa setia di dalam perkara yang kecil, dalam hal yang kecil, dia akan setia di dalam perkara yang besar. Dengan artian apa? Apabila seseorang tidak mampu untuk setia di dalam perkara yang kecil, maka tidak mungkin orang tersebut dapat setia atau mampu setia di dalam perkara yang besar. Apabila kita tidak bisa bertanggung jawab atau melakukan hal yang terbaik, menyelesaikan sesuatu hal yang kecil, bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan hal yang besar? Ketika kita memulai bisnis, kita maunya pasti mau punya banyak customer yang banyak. Dan ketika customer itu mungkin nggak sebanyak yang kita expect, kadang-kadang udah mulai tawar hati, aduh kok nggak rame. Aku maunya bisnis mungkin customernya 1000, kok cuma ada 20, kok cuma ada 30. Tapi ternyata faktanya mungkin kita handle 30 customernya kelimpungan. Baru dapat komplain dikit, hati panas. Baru dikomplain dikit, stres. Gimana caranya kalau yang komplain kita 100 customer, 300 customer, kita gila kali. Dalam artian terkadang kita seringkali itu sama seperti anak kecil ini mungkin. Badan kecil gini lihat, belum apa-apa mau coba angkat beban yang besar. Mana bisa saudara? Mana bisa? Terkadang kita harus menikmati hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Ketika kita bekerja sebagai profesional, tentu kita mau jadi targetnya kalau bisa jadi CEO, jadi direktur tertinggi yang ada di perusahaan. Ketika kita mau bisnis, kita maunya yang rame, mau punya banyak customer. Tetapi terkadang, apabila kita di dalam kondisi yang kita lihat stagnan, sama seperti mungkin di dalam situasi yang sulit seperti ini, di dalam pandemik, banyak orang ngerasa stagnan, seperti nggak ada peningkatan, semua rencana aku untuk scaling up, semua rencana aku untuk bertumbuh lebih besar, kayaknya tertahan oleh situasi yang sulit seperti ini. Tapi terkadang, saudara, itu merupakan waktu yang Tuhan kasih kadang-kadang untuk kita mengevaluasi diri sendiri. Apakah kita sudah cukup kuat? Apakah kita sudah cukup setia di dalam hal-hal yang kecil? Sehingga kita mampu untuk diberikan tanggung jawab atau menanggung perkara-perkara yang lebih besar. Seperti di dalam pelayanan, mungkin di dalam pelayanan kita di OCC. Secara total members, mungkin OCC ini gereja yang masih kecil gitu kan, dibanding banyak gereja yang jemaatnya udah ratusan bahkan ribuan, kita masih kecil. Dan mungkin kita juga memiliki kerinduan bahwa keluarga OCC akan selalu bertambah, semakin banyak orang yang bergabung bersama kita, berbakti bersama, melayani bersama. Tapi ini juga nasihat mungkin untuk kita para kru, para pelayan di tempat ini, apabila untuk melayani keluarga yang mungkin jumlahnya masih sedikit, kitanya belum siap, kitanya nggak taruh concern, kitanya nggak setia, kita nggak betul well prepare, nggak make sure bahwa kita harus betul-betul menjadi berkat bagi semua keluarga yang hadir, supaya keluarga yang hadir setiap sesi kebaktian itu nggak pulang dengan sia-sia, nggak mengakhiri sesi kebaktian tanpa dapat apa-apa. Gimana caranya Tuhan bisa percaya sama kita, lebih banyak orang lagi untuk diberkati. Jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan ketika mungkin buah itu belum kita capai adalah jangan pernah berhenti bertumbuh. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil yang ada di depan kita. Kita harus tetap setia, selalu berusaha melakukan yang terbaik. Supaya
Kita semakin kuat, kita semakin berakar, dan akhirnya kita dimampukan untuk mengangkat atau menyelesaikan beban yang lebih besar lagi. Ingat firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau kita mau menuai hal yang baik, kita mau bisa bertumbuh jadi pohon yang besar, dipercayakan hal-hal yang besar, dipercayakan perkara-perkara yang besar, terkadang semua itu di-start hanya untuk setia di dalam perkara yang kecil. Perkara yang mungkin kita anggap tuh remeh, nggak berguna, tapi kita akan amazed bahwa perjalanan proses tersebut ternyata adalah merupakan persiapan dari Tuhan untuk kita dimampukan menghadapi perkara-perkara yang lebih besar di kemudian hari. Ya. Ada janji Tuhan di dalam Mazmur 126 ayat 5 bahwa orang-orang yang menabur dengan apa? Mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Mungkin kita sekarang sedang menabur, saudara. Kita berada dalam kondisi yang kita lihat stagnan. Jauh dari target kita, jauh dari keinginan kita, jauh dari pohon besar dan berbuah, jauh, saudara. Dan kita sekarang sedang merasa struggle. Kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi kayaknya nggak ada hasil. Janji Tuhan di dalam Mazmur 126 ayat 5 apa? Apabila kita terus menabur, walaupun dengan air mata, kita konsisten, kita setia melakukan hal tersebut, suatu saat kita pasti akan menuai dengan apa? Bersorak-sorai. Amin. Kita tahu cerita mengenai Yusuf sebagai untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Sama seperti kita. Yusuf di masa mudanya itu diberikan mimpi loh oleh Tuhan. Diberikan visi loh oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi orang yang besar, kita tahu ya, lebih besar bahkan dari papa mamanya, lebih besar dari saudara-saudaranya. Ya. Jadi ini membuat Yusuf juga excited gitu sama hidupnya bahwa dia menjadi orang yang besar, orang yang luar biasa gitu, orang yang berhasil. Tapi perjalanan hidupnya kita bisa melihat sama seperti pohon korma yang ditumbuh. Di mana akhirnya Yusuf berakhir dan dipaksa untuk bertumbuh? Di mana benih kehidupan Yusuf akhirnya diletakkan? Di dalam perbudakan. Di dalam situasi yang sukar. Betul? Tetapi kita tahu end result-nya walaupun Yusuf memulai perjalanan karirnya, mungkin ya kalau kita ngomong perjalanan karir, sebagai budak, dia mampu bertumbuh dan berbuah menjadi apa? Orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Sebagai stranger, sebagai budak, mampu memimpin bangsa lokal, itu luar biasa sekali, saudara. Ya, mulai dari budak. Dari background yang sulit, dari latar belakang yang sulit, dia mampu apa? Bertumbuh dan berbuah menjadi orang yang besar, orang yang sukses, orang yang berhasil. Lalu kita lihat, mengapa Yusuf bisa bertumbuh? Karena dia selalu apa? Gak pernah lupa untuk membina hubungan yang konsisten sama Tuhan. Dia selalu bergumul sama Tuhan, dia selalu setia sama Tuhan, selalu Tuhan yang dia cari dalam situasi apapun. Sehingga kita lihat, pergumulan demi pergumulan, mulai dari perbudakan, difitnah masuk penjara, dia pikir udah waktunya keluar dari penjara, ternyata belum keluar juga, harus tunggu 2 tahun lagi. Tapi permasalahan demi permasalahan, fondasi Yusuf cukup kuat, sehingga dia selalu bisa keluar, menang, dan menghancurkan segala batu tersebut. Dan betul, pergumulan demi pergumulan yang Yusuf hadapi membuat dia lebih kuat. Diizinkan Tuhan untuk terjadi supaya dia lebih kuat dan lebih matang. Di Roh Nubuat dikatakan Ellen G. White menulis bahwa pertumbuhan iman Yusuf justru baru terbentuk dengan luar biasa ketika perbudakan di Mesir, ketika di tengah-tengah kesulitan. Dan Yusuf memulai karirnya juga nggak langsung dikasih kepercayaan sebagai orang kedua, betul? Dia start dari budak, mungkin sudah mulai direkrut sama Potifar, mungkin awalnya cuma sapu-sapu deh kamu deh. Atau mungkin cuma ngelap-ngelap. Tetapi biarpun cuma disuruh sapu, Yusuf adalah tukang sapu yang terbaik. Mulai dikasih kerjaan tambahan, kamu mulai ngelap, tukang lap terbaik. Sehingga akhirnya perlahan demi perlahan karirnya naik, saudara, sampai menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar. Kenapa? Karena Yusuf tidak pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Dia bersabar. Dia bersabar. Walaupun di posisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi, dia selalu berusaha melakukan yang terbaik. Yang terbaik, selalu setia melakukan hal yang kecil. Sehingga akhirnya Tuhan percayakan dia untuk, bahkan bukan Tuhan saja, Raja Mesir, Firaun sekalipun mempercayakan kepada Yusuf perkara yang besar. Mengatur kehidupan negerinya, menyelamatkan negerinya dari masa kelaparan. Dipercayakan untuk dimanage oleh tangan seorang Yusuf. Perkara yang luar biasa, perkara hidup dan mati sebuah bangsa diberikan kepada Yusuf.
Dan semua itu dimulai dari setia di dalam perkara yang kecil. Dan Tuhan mau kehidupan kita juga sama bisa menjadi seperti Yusuf. Sama seperti pohon kurma yang mampu untuk bertumbuh kuat. Walaupun bertumbuh di lingkungan yang sulit, lingkungan yang ekstrim. Tapi kita bisa bertumbuh menjadi pohon yang kuat dan mampu untuk berbuah. Dan bukan hanya berbuah sekali, tapi tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Fakta terakhir mengenai pohon kurma yang menarik adalah bahwa buat orang-orang yang mungkin sedang berjalan di tengah padang pasir, di tengah gurun, ketika mungkin orang ini lagi ngerasa kepanasan, ngerasa kehausan di tengah cuacanya yang ekstrim, apabila orang tersebut melihat ada pohon kurma yang tumbuh dan berbuah, saudara tahu? Maka orang tersebut langsung menyimpulkan bahwa ada sumber kehidupan dekat dia. Ketika dia lapar di tengah perjalanan di padang pasir, dia lihat pohon kurma, mendadak ada harapan akan kehidupan. Dia tahu ada buah yang dia bisa makan untuk memenuhi staminanya. Dia tahu kalau ada pohon kurma di padang pasir, berarti nggak jauh dari sana ada apa? Sumber air. Dan walaupun di tengah kelelahan dan dahaga itu menjadi harapan bahwa ada sumber kehidupan dekat dengan dirinya. Saudara, apabila kita sama seperti pohon kurma, mampu bertumbuh dan berbuah, di masa yang sulit seperti ini sekalipun, ketika orang-orang di luar sana mungkin sedang memiliki beban yang berat, merasa tawar hati, merasa tidak ada harapan di dalam kehidupan ini. Tapi ketika mereka menyaksikan kehidupan kita, sama seperti orang di tengah padang pasir yang melihat kehadiran pohon kurma di tengah-tengah mereka, ada harapan kepada kehidupan mereka. Mereka bisa melihat sumber kehidupan. Mereka bisa melihat sumber kehidupan melalui pohon kurma, sama seperti mereka bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita, sumber kehidupan apabila kita berbuah. Kita bisa menjadi berkat buat mereka, kita bisa menjadi harapan bagi mereka, kita bisa menjadi sukacita di dalam kehidupan mereka. Apabila kita mau bertumbuh dan berbuah. Dan kita pasti bisa bertumbuh dan berbuah, saudara, amin. Apabila kita mau bersandar bersama Tuhan, kita mau biarkan kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita. Tuhan akan ajak kita untuk melalui proses demi proses, tantangan demi tantangan, dan kita akan lihat suatu saat nanti, kita akan bertumbuh, kita akan menjadi pohon yang kuat. Kita nggak akan pernah kalah, saudara. Dan kita akan berbuah, dan kita akan tidak pernah berhenti menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Saya undang kita semua untuk berdoa, dan kita serahkan hati kita sama Tuhan. Tuhan, kami mau bersatu hati dan kami mau mengimani. Kami mau percaya Tuhan, bahwa kami percaya kami hidup, kami ada di bumi ini bukan oleh karena sebuah kecelakaan. Setiap masing-masing kami Tuhan, Tuhan yang bentuk dan Tuhan yang rencanakan. Dan kami percaya Tuhan memiliki rencana yang luar biasa bagi masing-masing kami. Tuhan mau mengajarkan kepada kami, dimanapun kami diizinkan untuk tumbuh Tuhan, tidak akan mempengaruhi hasil akhir kehidupan kami. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kami, memelihara kami senantiasa, untuk memastikan kami dapat boleh bertumbuh dengan kuat dan berbuah. Untuk itu Tuhan, bantu kami untuk menjalani hari kami dengan iman mulai saat ini. Untuk kami dapat boleh selalu berharap sesuatu hal yang baik datang daripada Tuhan. Walaupun Tuhan di dalam perjalanan tersebut kami akan menghadapi tantangan demi tantangan, kami juga mau beriman Tuhan, bahwa tantangan itu, pergumulan tersebut Tuhan berikan kepada kami bukan untuk menghancurkan kami. Untuk itu karena Tuhan beriman, bahwa kami pasti mampu melalui pergumulan tersebut, biarlah kami memiliki iman yang sama Tuhan. Untuk tidak pernah menyerah, untuk percaya bahwa kami pasti mampu dan disanggupkan untuk mengatasi dan menang atas segala pergumulan kami. Dan Tuhan, walaupun kami merasa hidup kami sekarang sedang stagnan, kami merasa mungkin kami belum berhasil, kami belum menghasilkan buah, dan kami merasa hal-hal yang kami lakukan ini sia-sia dan remeh, Tuhan ingatkan kami, untuk kami juga mau belajar untuk setia di dalam perkara yang kecil. Untuk kami mau setia melakukan hal-hal yang kami kerjakan setiap hari. Untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik yang kami bisa lakukan di dalam skop yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena kami percaya itu merupakan proses pendidikan yang Tuhan mau kami untuk jalani, supaya kami bisa dan menjadi lebih kuat dan dimampukan untuk menghadapi dan menanggung tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan, kami rindu untuk bertumbuh dan berbuah. Bukan hanya untuk menjadi sukacita dan kebanggaan bagi diri kami masing-masing Tuhan. Tapi biarlah kami boleh berbuah
untuk bisa dinikmati oleh banyak orang, untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, untuk bisa memberkati orang lain Tuhan. Dan juga untuk bisa bersaksi kepada dunia ini, apabila kami hidup mau dekat dan bersandar sama Tuhan, di masa situasi yang sulit sekalipun, kami tidak akan pernah hancur Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Dan itu yang mau kami imani Tuhan mulai hari ini. Dan bantu kami Tuhan, di dalam kami bertumbuh, supaya kami dapat boleh terus kuat dan setia. Sampai kami melihat hasil akhir dari kehidupan kami. Bahwa kami sudah bertumbuh sangat jauh, sangat tinggi. Menjadi sebuah pohon kurma yang kuat. Dan yang buahnya selalu bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin.